Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Tinta Pesantren, berjumpa kembali di channel Tinta Pesantren. Kali ini kami akan menguraikan bagaimana etika suara rakyat atau kritik kepada pemerintah. Sejak lama ya. Akhir-akhir ini banyak dari masyarakat meluapkan kritikan kepada pemerintah, baik berupa mural, demo, atau yang lainnya. Ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengakui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini banyak kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah. Yang ngomong saya ini Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang tahunan bersama MPR, DPR, DPD RI. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Kebenaran mesti disuarakan kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, Ekspresi mahasiswa termasuk pula kepada pemimpin. ini Hanya saja, dalam Islam, semua hal ada etika masing-masing, termasuk kepada pemimpin. universitas tidak Etika kita menegur orang tua yang bersalah, tentu tidak sama dengan cara kita menegur anak. tapi Masih ada benarnya, jika memukul anak dalam rangka mendidik. memiliki Namun, betapa kurang ajar jika kita melakukan pukulan itu kepada orang tua dengan maksud mendidik. ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar Bila ada mengekspresikan pemimpin pendapat, bersalah, tapi tentu kita wajib menegur. yang Rasulullah penting, bersabda, jihad yang afdol ialah perkataan hak di hadapan pemimpin yang kejam. Hadis Tobroni. fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Ya, itu kan sudah Syekh Ramadan Al-Buti dalam Al-Jihadu fil Islam, Kaifa nafamuhu wa kaifa numarisuhu, menjelaskan bahwa sama sekali hadis tersebut tidak membenarkan kita untuk bersikap keras kepada pemimpin. Sebaliknya, malah dengan hadis tersebut, kita harus bersikap lemah lembut kepada pemimpin. Beliau mengatakan, mereka orang yang kerap salah paham juga tidak memahami kata perkataan yang hak di dalam hadis itu. baru-baru ini ada yang ngomong Kecuali makna caci maki yang memprovokasi untuk melakukan pertengkaran dan peperangan. Padahal kalimatul hak di dalam hadis ini, sama sekali tidak mengarah ke sana. Secara keseluruhan hadis tersebut menekankan keharusan tabah dengan perkataan yang lemah lembut di hadapan pemimpin yang kejam. ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan Etika rakyat kepada pemimpin, telah diajarkan Al-Quran saat mengisahkan Nabi Musa. Ketika Allah memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap Fir'aun, Allah masih menambah dengan firman-Nya. Maka berbicaralah kamu berdua Nabi Musa dan Nabi Harun kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia Fir'aun ingat atau takut. mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting Nabi Musa saja, yang tergolong ulul azmi, saat hendak berhadapan dengan pemimpin sebejat Fir'aun, Allah masih menyuruhnya untuk berkata dengan lemah lembut. Lantas, bagaimana dengan kita? Hal ini diungkapkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Apabila Nabi Musa diperintah untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun, bagaimana dengan orang yang derajatnya lebih rendah ketimbang Nabi Musa? Tentu lebih layak untuk meneladani beliau, alias berbicara dan memerintah dengan cara perkataan yang baik. saya ini kelemar-kelemar. Allah berfirman, bertutur katalah yang baik kepada manusia, Al-Baqarah ayat 83. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian Menurut ada juga beliau yang Imam ngomong Al-Qurtubi, saya ini, bisa tergolong perkataan yang lemah lembut, bila mana tidak ada perkataan yang kasar sama baru ini sekali. ada yang ngomong saya ini bapak. Dalam tafsirnya beliau berkata, Terakhir ada yang saya Imam Al-Qurtubi berkata, menyampaikan Al-Qaul alayin adalah perkataan yang tidak kasar sama sekali. Tafsir Al-Qurtubi. ya saya kira ini Satu pertanyaan besar untuk sahabat Tinta Pesantren yang budiman, adakah dari kalian yang merasa lebih mulia dengan Nabi Musa sehingga merasa benar dengan cara mencaci maki pemerintah? dan universitas tidak Semoga para pemimpin Indonesia diberi amanah dalam menjalankan tugasnya. berekspresi.
Dan kita sebagai rakyatnya, bisa taat kepada pemimpin yang baik dan amanah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share dan like. Ya.